menyampaikan terkait kejadian kemarin insiden Pemalang. PWILS adalah sebuah organisasi yang berdasarkan rasa kecintaan atas tanah air dan leluhur, rasa memiliki bangsa Indonesia, mempunyai kewajiban untuk membentengi atau menyelamatkan bangsa ini dari doktrin-doktrin ataupun radikalisme yang ada di bangsa ini. Adapun kemarin yang terjadi di Pemalang itu bagian dari upaya pencegahan atau membentengi diri kita. Bikin video klarifikasi dan penjelasan mengenai PWI yang tidak bersalah terkait penyerangan terhadap pengajian Habib Rizik Syihab. Padahal yang menyerang adalah laskar PWI itu sendiri menyerang pengajian Habib Rizik Syihab dan terjadi bentrok antara PWI dan FPI, teman-teman. Mari kita lihat dulu videonya. Menyampaikan terkait kejadian kemarin insiden Pemalang. PWILS adalah sebuah organisasi yang berdasarkan rasa kecintaan atas tanah air dan leluhur, rasa memiliki bangsa Indonesia, mempunyai kewajiban untuk membentengi atau menyelamatkan bangsa ini dari doktrin-doktrin ataupun radikalisme yang ada di bangsa ini. Adapun kemarin yang terjadi di Pemalang itu bagian dari upaya pencegahan atau membentengi diri kita, karena kita sebagai warga negara, sebagai anak bangsa punya kewajiban dan hak untuk melindungi diri kita sendiri, anak-anak kita, keluarga kita, lingkungan kita, sanak saudara kita, dan masyarakat pada umumnya dari provokasi saudara Rizik Syihab yang sudah mana kita semua tahu bagaimana track recordnya. Nah, ini bagian dari upaya untuk itu menyelamatkan anak bangsa, karena ketika terjadi provokasi tersebut bukan hanya lingkungan atau jemaahnya saja, namun ini berdampak nanti anak-anak bisa mendengarkan di lingkungan sekitar, anak-anak yang baru tumbuh regenerasi nanti mindsetnya dalam pikirannya adalah sebuah kekerasan, apalagi banyak statement-statement yang mengarah ke penghasutan ke pemerintah. Bagaimana bisa dibayangkan anak-anak kita ke depan mindsetnya apa? Kebencian atas pemerintahan dan bangsa sendiri. Nah, ini yang kita jaga. Nah, kemudian kenapa bisa terjadi seperti ini? Kami dari PD, mungkin nanti dari PD Pemalang, PWI daerah Pemalang, PWI akan menjelaskan bagaimana kronologisnya, karena mulai penolakan, karena bagian dari tujuan yang tadi saudara kami dari PD Pemalang melakukan penolakan, kemudian beredar surat dari organisasi yang telah dibubarkan, ada hasutan atau ajakan untuk berbuat kekerasan, ada ya, ada surat di situ yang memicu yang lainnya dari PWI untuk merasa satu persaudaraan dengan PD Pemalang membantu. Namun dalam upaya tersebut kita sudah berupaya koordinasi dengan pihak keamanan dan Forkopimda juga. Kami dengan Kemabes juga melakukan komunikasi pencegahan, karena ini ada potensi. Bahkan dari pihak PW juga ke Polda, dari PD juga ke Polres, Bupati juga, sampai di limit detik-detik terakhir kita sudah mengupayakan. Karena ada potensi, kenapa tidak dilakukan pencegahan daripada sudah terjadi. Namun dalam hal ini mohon kita lihat Forkopindo malah duduk bersama dengan saudara Rizik Syihab, sedangkan di bawah itu panas membara, seolah-olah tidak mempedulikan. Nah, ini mungkin nanti akan ditindaklanjuti ya Pak Nandi. Sementara itu kronologi itu, jadi pada intinya kita hanya membela atau menjalankan hak dan kewajiban kita untuk membentengi diri kita, anak kita, keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita dari doktrin-doktrin hasutan dan provokasi. Begitu. Dapat saya jelaskan masalah framing yang sekarang ini dibuat oleh pihak mereka, seolah-olah kami yang menyerang dan membawa senjata tajam. Nanti kita akan buka dalam bukti-bukti, itu adalah framing terbalik sebagai playing victim untuk menyudutkan. Sepertinya kita tahu bagaimana trik-trik mereka membalik-balikkan kita. Nanti kita buka dalam fakta, ada videonya, ada dokumentasinya. Siapa yang membuat cerita?
kami dari awal sudah ke Polri, Mabes Polri menyatakan instruksi kami tidak boleh membawa senjata tajam. Dan instruksi kami itu sangat penting dan diwajibkan, jangan membawa. Kami akan orasi kami menyampaikan supaya kita ini bereaksi atas apa yang terjadi. Tidak ada bukti satupun video atau foto bahwa dari PWI LS membawa senjata tajam. Tidak. Bahkan seperti halnya ini salah satu contoh mungkin nanti ini boleh dilihat. Ini yang membawa senjata tajam ini pihak mereka di kelompok mereka. Ini bisa dilihat ya. Ini dari kelompok mereka. Dan ada lagi video-video dan foto-fotonya juga. Ini salah satu contoh. Kemudian dalam saat kejadian, memang kita dalam negosiasi menunggu negosiasi dari pimpinan wilayah dengan pihak Polres. Namun keadaan di lapangan PWI LS tetap dalam orasi gitu ya, masih orasi. Kemudian memang ada pergerakan supaya terdengar, maksudnya supaya terdengar. Itu pun minta, kami pikir ada blokade dari kepolisian. Nah saat maju itu bukan ini, tidak ada bawa senjata, cuma bawa tongkat ya, tongkat untuk perlindungan, tongkat bambu. Tongkat bambu karena ada informasi juga itu dari sana ada senjata, tapi kami pikir bukan senjata tajam dari mereka. Kami pikir menurut informasinya demikian. Kemudian maju, kemudian melakukan negosiasi. Saat negosiasi tersebut ada pelemparan batunya batu besar. Bisa ada di videonya, ada buktinya ya videonya itu batu besar sehingga menimbulkan korban, bahkan ada yang sampai jatuh. Kemudian melakukan perlawanan karena chaos seperti itu, dan tiba-tiba dari beberapa sektor atau arah itu membawa ternyata beneran menggunakan celurit dan senjata tajam dari pihak PWI. Seperti yang tadi di video seperti itu menggunakan celurit, dan pihak kami nggak ada yang membawa celurit. Jadi dibilang menyerang membawa senjata tajam, silakan cari buktinya. Yang ada jelas dari pihak mereka yang membawa senjata tajam. Nah, korban bisa dilihat nanti dari hasil visum. Bahkan pihak kami, ada anggota kami sampai sekarang masih di ICU dan koma. Itu bekas celurit dan batu. Ada di sini beberapa jahitan dan sampai sekarang masih di ICU, masih koma. Dan lagi yang satu lagi menimbulkan cacat permanen. Matanya sampai tercukil, bagaimana bengisnya. Tanpa belas kasihan, tanpa rasa kemanusiaan, ujungnya antar sesama anak bangsa terjadi pertumpahan darah. Cuma gara-gara kita membentengi dari hal-hal yang membuat kegaduhan, provokasi. Mohon maaf tanda kutip dalam hal ini, kita merasa anak pribumi. Rizik kami anggap adalah warga keturunan. Kenapa kami disebut warga keturunan? Karena mereka sendiri yang memisahkan klan mereka. Dengan adanya Robito Alawi yang memisahkan, mengharamkan menikah dengan warga pribumi, betul? Rasis. Nah, kami pun menganggap demikian, apalagi menganggap derajatnya lebih tinggi. Nah, kami masalah korban bisa dicek ke lokasi ke rumah sakit, itu cacat permanen. Siapa di sini yang bertanggung jawab? Hal ini kami akan proses lanjut. Kami punya data-data. Oke. Iya. Intinya kami hanya membentengi anak-anak kami, keluarga kami, masyarakat kami dari doktrin provokasi yang akan membuat negara ini kacau balau dan gaduh. Perlu di masyarakat juga tahu, PWI dibentuk ini oleh ulama-ulama, kiai-kiai pribumi yang terdiri dari pesantren tua yang nilai-nilainya adalah keturunan dari yang punya peradaban di Indonesia ini, keturunan Wali Songo. Tapi tidak rasis, tetap membaur dan tetap mengayom kepada masyarakat. Karena dari nilai situlah peradaban kita, bangsa ini bisa berdiri dari peradaban. Kita kembali untuk
mengembalikan mindset masyarakat ini. Seperti halnya seperti sekarang budaya aja, kuburan di makam-makam dipalsukan, itu upaya-upaya untuk pembelokan sejarah, untuk memangkas generasi biar besoknya itu berganti leluhur generasi gitu dengan klan yang pembelokan sejarah tersebut. Mungkin rekan-rekan juga semua sudah tahu ke arah mana apa yang membelokkan sejarah. Saya pikir sementara penjelasan saya seperti itu dulu. Mungkin ada pertanyaan lain ataupun dilanjutkan dengan dari Pak. Iya, langsung Pak Wahyudin untuk menambahkan. Beliau juga ada di lokasi bareng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Semuanya, bahwa kami dari PD PLS Malang itu upaya-upaya tahapan-tahapan secara preventif dan persuasif kita lakukan semua dari awal Juli jauh-jauh hari. Upaya preventif itu berupa tertulis dan non tertulis, berupa mediasi, dialog, berbagai macam elemen juga sudah kita lakukan semua, yaitu dibuktikan dengan kita upaya preventif dan persuasif melalui surat audiensi. Kita maraton audiensi dengan Polres, dengan Kodim, Forkompinjam. Cuma ketika di Forkompinjam minus kepala desa, padahal kita harapkan sekali karena ada acara ke Jawa Timur atau bagaimana. Itu bagian dari upaya-upaya kita, dialog, mediasi supaya tidak terjadi konflik horizontal sama anak bangsa intinya, juga termasuk dari FPI. Iya. Mereka saudara kita semua. Jadi jangan sampai ada yang terluka di antara kita sesama anak bangsa. Itu yang kita upayakan. Kemudian setelah audiensi ada mediasi oleh Kesbangpol. Itu pun dihadiri oleh ormas-ormas polisian, kemudian dari Kodim. Dari ormas-ormas itu ada dari ranah PCNU, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Forum Kerukunan Umat Beragama, Kemenang, dan dari panitia pengajian itu Kiai Muhammad Boijo, dan di situ ada Sohibul Hajatnya Imron Rosadi. Pemaparan dari panitia dari Kiai Muhammad yang begitu menggebu dan berapi-api, dan juga kita memaparkan juga terkait upaya-upaya kita preventif, persuasif, tidak terjadi suatu hal yang kita tidak inginkan yang ternyata terjadi juga. Di antara isi mediasi di situ, saya sangat kecewa karena tidak mendapatkan secara substansi, hanya normatif. Apa itu normatifnya? Normatifnya sama-sama jaga kondisivitas, yaitu betul sama kita menjaga kondisivitas. Kemudian tidak mengarah pada substansi. Apa substansinya? Satu sisi dari pihak panitia harus terselenggara dan berjalan itu Rizik Syihab, saudara Rizik Syihab. Satu sisi kita mencegah jangan sampai Habib Rizik ke Pemalang atau naik panggung intinya. Maksudnya apa? Kita upaya pencegahan jangan sampai terjadi konflik horizontal. Itu upaya-upaya kita. Maka kita sampaikan jangan sampai kita diadu domba. Perang, mau perang dengan siapa kita tidak ada permasalahan semua. Kita damai, apalagi Pemalang tidak pernah ada terjadi konflik atau ekses atau apa. Aman, kondusif. Ternyata upaya-upaya kita itu dan yang kita khawatirkan terjadi juga. Sampai pada last minute hari H dari kepolisian, bahkan Kapolres langsung datang ke sekretariat kita di UI. Di Masjid UI itu, bukan UI Universitas Indonesia ya, UAH Islamiyah itu. Bahkan juga ada dari Kesbangpol. Kita sampaikan dengan menghamba, dengan nangis-nangis dari perwakilan kita semua untuk bagaimana caranya tidak terjadi atau menghentikan atau tidak mengeluarkan perizinan Habib Rizik. Itu yang kita menghamba karena kita ingin menyelamatkan sama anak bangsa. Sebegitunya kita kepada Kapolres, tapi jawabannya ya nanti kita usahakan. Kita siap dialog, kita tidak menghentikan pengajiannya, bagus.
Bahkan kalau Habib Rizik itu pengajiannya bagus, ilmiah, kita ikut ngaji. Tak aku sebagai gurunya nanti. Tidak provokatif, tidak ujaran kebencian, pecah belah, dan terbukti juga kan apa yang terjadi, yang kita hindari terjadi juga. Itu upaya-upaya kita. Bahkan surat untuk upaya tidak mengeluarkan izinnya, meskipun itu pengajian tidak ada izin, tapi dengan rujukan yang kita buktikan di surat itu kepada Kapolres, kepada Bupati, itu juga kita sampaikan supaya tidak mengeluarkan izin, dengan rujukan dengan macam-macam timbul ekses dan konflik horizontal itu. Kita sampaikan juga itu H-min seminggu kepada Kapolres, kepada Bupati, supaya tertulis. Bahkan instruksi kepada kita dari anggota PWLS tidak membawa senjata tajam atau benda tumpul apapun, karena kita tidak niatan untuk perang. Karena kalau kita juga membawa alat senjata tajam atau apapun, jelas tidak bisa dihindari. Kedua belah pihak makan korban banyak. Maka kita instruksikan dan kita jaga ketat. Alhamdulillah satu instruksi, satu komando mereka nurut. Hanya benda tumpul berupa kayu, itu pun untuk defense, untuk pertahanan. Ini. Maka kepada pemerintah, aparat keamanan, coba buka mata. Kita tidak akan suudzon, tidak akan menyalahkan pemerintah. Ini sudah terjadi. Bagaimana supaya tidak terjadi lagi? Kita hargai TNI Polri, aparat, ketidakberpihakan. Tapi setelah terjadinya ini sangat terang benderang terjadi keberpihakan. Pak, langkah selanjutnya apa Pak terhadap peristiwa ini Pak? Ya, nanti dari pengurus pusat akan secara real kita akan melakukan langkah-langkah hukum, ya, dengan bukti-bukti data yang akurat dan jelas, dan tidak ada visum juga yang jelas, karena kita korban juga cukup banyak, bahkan dari Pak Kepolisian juga ada. Ini yang sangat kita sayangkan. Ya. Kemudian apa Pak permintaan lainnya? Apakah harus melarang selamanya misalnya? Apa perintahan berikutnya ketika langkah hukum sudah dilakukan selain itu? Apakah di groovy atau apa yang akan dilakukan selain langkah hukum? Pelarangan kalau dari FPI sendiri kan legalitasnya sudah jelas dibekukan. Ya, cuma ganti nama FPI sama-sama FPI beda kepanjangan saja, Front Persaudaraan Islam. Tapi kenyataannya tidak mengajak bersaudara ya. Ya. Ini yang ayo kita duduk bersama sama anak bangsa. Kita tidak akan rasis, entah itu pribumi non pribumi, entah itu pendatang atau tidak, Pan Baklawi atau bukan, tidak sama sekali. Siapa yang menghormati selama ini kalau bukan dari kalangan kita? Siapa yang memberikan hartanya demi syafaat yang selama ini bukan dari kita? Kenapa sekarang kita yang justru dimusuhi? Kenapa ya selama justru kita yang dituduh PKI? Punya bukti apa dari kami itu PKI? Kemungkinan dari aparat tahu data latar belakang basic data saya atau yang lain. Kalau kita itu PKI, silakan buktikan. Sama sekali apalagi kita dituduh Wahabi, Syiah. Kita nahdiyin semua, baik struktural ataupun kultural, bahkan mayoritas struktural. Terus begitu. Ya cukup ya. Yang jelas ini saya tambahkan. Kejadian ini adalah ekses dan dampak dari pernyataan Rizik Syihab saat itu menyatakan dalam media-media perang, mengajak perang, suruh mengasah golok, suruh mengasah bahkan menggunakan bazoka, menggunakan senjata tajam. Itu ekses dampaknya ini, makanya terdoktrin itu ke bimbingnya, gitu kan. Dan yang lain kepancing karena itu ada tantangan, ajakan perang dan lain hal, kekerasan gitu. Nah di sini kita menilai inilah hasil doktrin ataupun hasil dari provokasi itu, mindset masyarakat dan pengikutnya itu adalah kekerasan. Apakah bangsa ini, pemerintah ini akan berdiam diri dengan gerombolan seperti ini yang mencetak
generasi bangsa dengan penuh kekerasan, pikiran dengan kekerasan, selalu merasa benar sendiri dan selalu mindsetnya agak kekerasan seperti itu. Inilah dampaknya dari Artinya memang sudah menyerahkan kepada hukum ya Pak ya. sudah kita dan kita berharap ada tindakan dari selain dari tindakan hukum. Kita berharap pemerintah membuat sebuah regulasi bagaimana ini menjadi kembali negara ini tertib lah. Tidak ada lagi sekelompok orang-orang yang seperti itu, karena dikhawatirkan ini bangsa ini bergenerasi terus. Jangan sampai generasi kita ke depan ini tercoreng ataupun sejarahnya putus sejarahnya dan keluar dari apa yang sudah diwariskan oleh leluhur. Gitu. Oke, sip. Oke ya, itu. dan semua ya. Terima kasih kawan-kawan semuanya atas waktu yang diberikan panjenengan untuk bisa Ini yang buta, ini korban. Ini bagaimana nasib keluarganya, anaknya? Tambah.